Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah diberi petunjuk kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama bertemu pada majelis yang mulia ini melalui peralatan komunikasi yang ada. Mari selawat dan salam terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menteladani manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berbicara tentang kata-kata ya. Kata-kata ini kalau kita perhatikan diproduksi dalam tanda kutip baik oleh lisan kita maupun oleh tangan kita maupun oleh hati kita. Jadi kebayang nggak mulai kita balik, usia balik sampai sekarang berapa ratus ribu atau berapa juta kata-kata yang telah kita produksi. Sekali lagi termasuk yang kita tulis. Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman, nanti kita baca, kita lihat ayat 1 surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 1 sampai dengan ayat 4, menegaskan bahwa sejatinya kalaupun toh kita bisa berbicara, pandai berbicara, maka tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari, yang mendidik kita. Ya, kita perhatikan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ya. Dialah yang menciptakan kita dan dialah Allah Ar-Rahman yang mengajari kita pandai berbicara. Kepandaian tiap orang dalam berbicara itu bisa tidak sama ya. Ada yang terampil sebagai pendakwah, penyeru, bicaranya menarik, tangkas berbicara, mudah memukau hadirin. Ada yang berbicara terampil mungkin di bidang olahraga sebagai reporter misalnya, reporter olahraga untuk siaran radio atau televisi. Mungkin ada yang terampil berbicara sebagai pendidik dan seterusnya. Namun semua itu yang mengajari pandai bicara termasuk diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah pun yang mengatur diri kita bagaimana semestinya berbicara. Allah dan Rasulnya mengatur kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer, beliau menegaskan, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah bicara yang baik. Jadi itu yang pertama, disusul dengan yang kedua atau liyasmut atau diam. Luar biasa ya hadis ini, sabda Rasul ini yang begitu singkat namun maknanya begitu dalam. Barang siapa beriman kepada Allah, kalau teks aslinya man amana, siapa saja yang telah beriman, amanah itu kata kerja lampau atau past tense atau fi'il madhi. Man amana, barang siapa yang telah, bukan yang belum loh ya, yang telah beriman kepada Allah
Subhanahu wa taala, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata itu perlu ilmu ya. Tentu saja ilmu, pedoman yang utama adalah Al-Quran, yang kedua hadis dari Rasulullah. Begitupun diam. Diam itu pun diperlukan ilmu ya, baik kita bicara maupun kita diam, itu diperlukan ilmu. Ada kalanya justru dengan diam itulah menjadi baik, namun sebaliknya dengan tidak diam malah menjadi tidak baik, khususnya pada saat orang di mana sedang dirasuki oleh rasa marah. Ini sungguh tidak selalu mudah ya untuk berkata-kata yang baik. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran soal bicara ini, kita lihat misalnya di surat 33 Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Surat 33 Al-Ahzab, teman-teman yang di rumah silakan buka Al-Quran. Surat Al-Ahzab itu surat 33 ayat 70 dan 71 yang dibaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah, luar biasa ya bonusnya. Ini adalah perintah bagi kita semua untuk berkata benar. Berkata benar. Benar di sini baik dari segi pemilihan kata maupun dari segi penyampaiannya. Jadi benar di sini harus menyeluruh. Jadi kita diperintahkan sebagai orang beriman. Ayat tadi diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, hendaklah kamu berkata yang benar. Bonusnya luar biasa. Diperbaiki diri kita, kehilapan-kehilapan, kesalahan-kesalahan kita diperbaiki. Bonus berikutnya, diberi ampunan. Masya Allah. Bonus berikutnya adalah suatu bonus yang besar yang mengantarkan orang pada kondisi menang. Para ulama menyimpulkan kemenangan faz yang dimaksud di sini mendapatkan surga. Ini luar biasa ya. Kalau perintah ini kita taati. Namun sebagaimana tadi disebut, terkadang diam itu perlu belajar. Diam itu perlu berlatih. Sebagaimana berkata-kata baik itu juga perlu belajar, perlu berlatih. Yang kemudian kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perkembangan di media sosial, di mana orang begitu bebas, bahkan sangat bebas berpendapat, berkomentar. Justru sering atau mudah kita jumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap instruksi Allah Subhanahu wa taala agar berkata benar, maupun pelanggaran yang kita lakukan dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairon, maka hendaklah kamu berkata baik. Jadi sangat mudah ditemui di media sosial pelanggaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melanggar, baik pelanggaran itu dilakukan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal menarik dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW soal kata-kata. Apa yang menarik itu? Rasulullah dalam suatu hadisnya yang dimana beliau bersabda, diawali dengan penggunaan kata penegas atau taukid, ya, inna itu penegas sesungguhnya, jadi nggak main-main, tidak meragukan, tidak main-main, diawali dengan kata inna. Sesungguhnya ada seseorang yang dengan satu kata yang dia ucapkan tanpa dia sadari, namun itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dimasukkan ke surga. Sungguh juga ada orang yang dengan satu kata yang itu mengundang kemurkaan Allah, akhirnya dibenamkan ke dalam neraka. Kebayang gak teman-teman, adik-adik, satu kata. Di hadis itu disebutkan yang berkata ini sudah nggak tahu, udah nggak menyadari. Namun ternyata dampaknya wow, luar biasa. Yang satu dengan satu kata itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lainnya dengan perkataannya yang mungkin nampak sepele dan dilupakan, tapi justru mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini adalah sebuah pelajaran, bagaimana kita mesti berhati-hati. Ini yang pertama, kehati-hatian. Yang kedua, kita banyak mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan kita dalam hal berkata-kata, baik dalam penggunaan pemilihan kata yang salah maupun dalam penyampaian. Kata-kata sebagus apapun, manakala disampaikan dengan ekspresi yang buruk, nada yang ketus, maka tentu itu buruk ya. Jadi kembali ke surah Al-Hadid tadi, hendaklah kalian semua berkata-kata benar dari segi pemilihan kata, dan benar dari segi penyampaian. Dan yang menarik, Al-Quran Al-Karim itu memerintahkan kita agar bicara baik dengan berbagai redaksi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, ini paling banyak ya penggunaan kata ini, memerintahkan qaulan ma'rufan, hendaklah berkata santun, ma'ruf. Ini paling banyak. Kedua, menggunakan kata karim, qaulan karim, hendaklah kamu berkata-kata dengan kata-kata yang mulia, enak didengar, pemilihan katanya begitu pas dan tidak sedikit pun membuat orang tersinggung, namun justru membuat orang faham dan enak didengar. Kemudian ada lagi instruksi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berkata-kata dengan perintahnya adalah qaulan ahsan. Qaulan ahsan. Ahsan itu baik ya. Tapi kalau ahsan itu di atas yang baik, atau paling baik, atau terbaik. Dalam konteks bicara dengan orang tua misalnya, kata ini, instruksi tadi, penggunaan kata ahsan digunakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kita pun khususnya kepada orang tua atau mungkin kepada mereka yang lebih tua, kita gunakan kata-kata yang terbaik yang bisa kita pilih yang mana, kata-kata yang paling baik, qaulan ahsan. Kita menyadari bahwa kita banyak salah ya dalam hal ini, baik menyangkut berkata dengan kata-kata yang tidak pas, bahkan bisa menyinggung perasaan orang, atau bisa menyakiti orang dan sakit karena kata-kata. Itu bisa lama sembuhnya, bahkan mungkin ya bisa sampai di bawah mati. Namun kata tergores karena silet, tergores karena sembilu, itu dalam beberapa hari dengan obat merah sudah sembuh. Anak-anak kita mungkin yang generasi sekarang itu tidak banyak yang tahu kata sembilu ya, kata sembilu, tajam bagi sembilu. Itu yang kita lakukan sekarang, yang kita terima. Bukan tidak mungkin kita pernah menerima kata-kata yang membuat kita down, membuat kita tersungkur, atau membuat kita tersinggung, merasa direndahkan, atau membuat kita marah. Ya, jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama kita sebagai pelakunya, dan itu wajib hukumnya bagi kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perintah kepada kita agar berkata-kata baik dengan berbagai redaksi yang ada di dalam Quran. Itu banyak kita langgar. Karenanya kita perlu banyak mohon ampun dan bertobat. Menyangkut siapapun yang telah menyakiti kita dengan kata-kata, yang telah membuat kita sedih, marah, sakit, mari kita maafkan mereka. Siapapun orangnya, mari kita maafkan. Sambil kita doakan, mudah-mudahan baik diri kita maupun orang itu yang telah menyakiti kita dikaruniai hidayah, dikaruniai petunjuk selain ampunannya, sehingga dengan hidayah Allah Ta'ala mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki diri, bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan ya kalau didengar itu menyejukkan. Atau bisakah kita berlatih, kalau kita berkata-kata, maka siapapun yang mendengar itu merasa tidak ada rasa sakit. Siapapun yang mendengar, maka mereka merasa baik-baik saja. Sehingga latihannya adalah pertama berkata-kata baik sendiri dulu. Ini melatih ihsan kita juga, karena apakah kita berkata melalui lisan atau kita berkata dengan hati kita bil qalb, maka tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahasia hati. Jadi kita berlatih berkata-kata yang baik semata-mata karena Allah, bukan mencari pujian orang. Berlatih. Kemudian yang kedua, selain banyak mohon ampun tadi ya, kita juga perlu memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Apakah kita lisankan di mulut, apakah kita ucapkan di hati, atau kita tulis, kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah standar yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana
Rasulullah sebutkan seperti tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kita perbanyak. Atau ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu juga kita perbanyak. Dengan memperbanyak itu dan memperbanyak berkata-kata yang baik, maka harapan kita adalah bisa mengalahkan jauh lebih banyak dibanding kata-kata yang pernah kita keluarkan di masa lalu, kata-kata yang buruk atau kata-kata yang sia-sia, sehingga jumlahnya kalimat-kalimat thayyibah yang kita produksi itu sangat banyak, semakin banyak kata-kata yang bisa menyenangkan, bisa membesarkan hati orang, semakin banyak juga yang bisa kita produksi. Jadi begitu teman-teman, nanti insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan terkait ini, karena ini ada hubungannya juga dengan ujung usia kita. Apa yang ada hubungannya itu? Ya kata-kata ini dengan ujung usia kita, saat-saat kita menjelang sakaratul maut. Insya Allah nanti kita bahas hal itu pada kesempatan mendatang. Jadi mari sama-sama kita berupaya dengan ikhlas, dengan ridha, menaati Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini atas perintahnya, agar kita berkata-kata baik, berkata-kata santun, berkata-kata yang karim, yang mulia, berkata-kata yang ahsan, yang di atas rata-rata. Kita juga laksanakan instruksi Rasulullah SAW yang memerintahkan kita agar kita berbicara yang baik atau diam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bicarakan dari yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kalau ada tanya jawab. Saya yang bertanya Pak Gus. Ya, Mbak Er yang bertanya ya. Yes. Bagaimana kalau kita bicaranya itu ada orang yang suka melucu, menghibur orang, kayak gitu gimana? Ya, baik, ini menarik ini ya. Kita kan sering ini bagaimana kalau orang melucu, dan jangan disangka orang yang melucu ini pun menyadari ya, menyadari apa dampak dari apa yang dikatakan, dampak dari leluconnya. Bagi kita semua dampak ini penting ya, dampak ini penting. Mau tahu di antara dampak yang kita semua sempat mendengar? Mau tahu? Oke. Mantan presiden kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan pernah guyon itu ceritanya. Ya. Jadi pernah bilang mantan presiden kita itu, apa yang beliau sampaikan, polisi itu yang baik hanya satu, polisi tidur, yang kedua patung polisi, yang ketiga Pak Hugeng. Nah, itu kita semua mengikuti perkembangannya. Akhirnya ada orang yang sempat diinterogasi oleh kepolisian di daerah Maluku. Ini yang guyon waktu itu kan nggak sempat berpikir dampaknya.
dampaknya. Kita tidak sedang membicarakan seseorang atau sekelompok institusi gitu, bukan. Kita hanya mengatakan ini soal dampak. Mari kita pikirkan dampaknya apa sebelum kita guyon. Bahwa guyon itu penting, iya. Rasulullah terkadang juga guyon. Bahkan beliau sering terpingkal-pingkal saat memperhatikan tingkah laku Nuaim. Nuaim ini ya suka usil gitu ya, suka usil. Itu ada cerita khusus tentang itu. Saya ingin menyampaikan bahwa guyon itu manusiawi ya. Terkadang kita perlukan. Yang lebih kita perlukan adalah memikirkan dampaknya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Apakah sebuah lembaga, apakah perseorangan. Kalau kita perhatikan surat Al-Hujurat ayat 11 misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita itu tidak mencela diri sendiri. Sering kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang dicela dipakai guyonan. Dasar orang Indonesia makannya tempe, kerupuk, gitu deh jadinya. Ini kan selintas ya, nggak ada yang salah selintas. Tapi kalau kita perhatikan dari perspektif Quran, itu bagian dari mencela diri sendiri yang mestinya kita hindari. Artinya kalaupun toh kita guyon, satu, jangan sampai melanggar atau mengundang kemurkaan Allah atau membuat kesalahan yang fatal ya. Kedua, jangan sampai mengundang ketersinggungan yang diajak guyon. Apakah perorangan, apakah suatu suku atau suatu bangsa. Artinya apa? Artinya lagi-lagi perlu kecerdasan tersendiri. Bagaimana kita guyon, terpingkal-pingkal, tapi itu tidak menyinggung siapapun. Nah, itulah perlunya kecerdasan tadi. Selfie, PRSP, ada suara Pak Kus jelas nggak? Jelas Pak Kus. Oh jelas. Silakan kalau ada teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan materi kita tadi, monggo. Atau Respi, ada yang ditanyakan, silakan. Bagaimana kalau kita memilih untuk diam terhadap suatu pembicaraan, tapi biar bisa tanpa dongkol, itu gimana caranya ya Pak Kus ya? Misalnya perkataan seorang itu menyinggung, kita memilih untuk diam, tapi dalam hati itu dongkol banget gitu. Gimana caranya? Nah, kalau menghadapi situasi seperti itu, diam malah bagus ya. Ya memang ada kondisi tertentu di mana diam itu kurang bagus atau tidak bagus. Tapi dalam kondisi yang Respi ceritakan tadi, kita dongkol gitu ya. Kita lawan apa enggak? Kita sikat apa enggak? Kalau dilawan jangan-jangan tambah konflik. Kalau diam saja kok dongkol, maka pilihlah yang diam karena Allah, untuk menghindari konflik atau untuk menghindari dampak buruk. Jadi begitu Raspi. Berat ya. Sikat, itu malah dampaknya tidak baik. Oke, kalau ya kita latihan, kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana ke depan ini kesalahan-kesalahan kita dalam hal berkata-kata, juga dalam hal menulis. Sekarang ini kan banyak menulis kita kan melalui handphone. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya itu dan memperbaiki diri kita sehingga seluruh kata-kata yang kita produksi, baik di lisan kita, di hati kita, di tulisan kita, adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik,
segitu dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi